kita belajar bersama. Wih, keren. Ini kan pesawat tanpa awaknya Amerika Serikat. Namanya MQ-9 Reaper. MQ-9 Reaper adalah jenis pesawat tanpa awak penghancur yang digunakan untuk keperluan operasi militer Amerika Serikat. Sebagai pesawat penghancur, MQ-9 Reaper telah dilengkapi dengan rudal penghancur, laser pengintai, serta radar pencitra untuk menampilkan data visual. Dalam dunia dirgantara, pesawat tanpa awak juga dikenal dengan sebutan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Mede, Kapten Usko siap bertempur. Mede. Iya, apaan sih, Sro? Pakai memble-memble segala. Main game pesawat aja, heboh bener. Ye, biarin. Usro lagi nerbangin pesawat dari Jakarta ke Purbalingga nih, Nyil. Jangan diganggu ah. Wah, kalau mau ke Purbalingga, arahnya ke kiri, Sro. Unyil tunjukin nih. Belok kiri sampai ketemu lampu merah. Terus ke kanan deh. Loh, waduh, pesawatnya mau jatuh nih, Sro. Aduh, gimana nih? Ya, hancur deh tuh pesawatnya. Aduh, Nyil ganggu aja sih. Sini, biar Usro aja yang nyetir. Maaf deh, Sro. Kalau gitu, Unyil pergi aja deh. Mau bikin pesawat sendiri. Dadah, Usro. Woi, tunggu Nyil. Usro ikut. Nah, bicara soal pesawat tanpa awak, ternyata para peneliti di Indonesia juga bisa loh membuatnya sendiri. Seperti para peneliti dari Pusat Teknologi Penerbangan 8 ini nih. Mereka sudah membuat 5 jenis pesawat tanpa awak yang diberi nama LSU atau Laptop Si Unyil. Salah, Deng. LSU itu artinya 8 Surveillance UAV. Yaitu pesawat tanpa awak buatan 8 yang digunakan untuk kegiatan pemantauan. Awalnya, bentuk pesawat didesain terlebih dahulu menggunakan program komputer. Bentuknya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi pesawat yang akan dibuat. Gambar desain yang sudah jadi selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk membuat bangunan pesawat. Dimulai dari pembuatan badan pesawat. Badan pesawat terbuat dari fiber yang dibentuk menggunakan cetakan. Bahan fiber ditempel pada permukaan dalam mengikuti bentuk cetakan. Setelah 2-3 hari, fiber bodi pesawat sudah bisa dilepas dari cetakannya untuk dihaluskan menggunakan kertas gosok. Selanjutnya adalah pembuatan sayap pesawat. Bagian rangka sayap dibuat dari bahan kayu ringan. Ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya harus pas. Gak boleh ada satupun ukuran maupun bentuk yang salah. Karena bagian sayap ini adalah bagian yang paling penting. Untuk mengisi ruang di bagian dalam sayap, bisa menggunakan bahan styrofoam yang ringan dan kuat. Seluruh bagian sayap pesawat ini nantinya juga akan ditutup dengan bahan fiber supaya lebih kuat tapi tetap ringan. Berikutnya adalah pembuatan kaki-kaki tempat roda pesawat. Bahan yang digunakan adalah campuran fiber dengan karbon. Ukuran kaki-kaki pesawat ini harus sebanding dengan panjang pesawatnya. Dan yang terakhir adalah pembuatan bagian ekor pesawat. Fungsi ekor ini adalah sebagai penyeimbang pergerakan pada pesawat. Aduh, mau dibawa kemana sih Nyil sayapnya? Berat banget nih. Ya ampun, apanya yang berat sih, Sro? Sayap ini kan dari styrofoam. Tapi sayap pesawatnya mau dibawa kemana nih? Ribet bawanya. Mau dibawa ke ruang angin dulu, Sro, buat dites terbang. Udah yuk, buruan jalan, biar cepat selesai nih. Agar bisa terbang secara otomatis, pesawat tanpa awak harus dilengkapi dengan sistem autonomous.
Sistem ini berupa komponen elektronik yang diprogram untuk menerbangkan pesawat sesuai rute yang diinginkan. Sistem autonomous diprogram dengan diberi data berupa titik koordinat lokasi yang akan dituju, serta beberapa tugas pemantauan yang harus dilakukan selama penerbangan. Selanjutnya, sistem ini akan bekerja secara otomatis, menjalankan pesawat dengan panduan GPS dan satelit. Sebelum dipasang pada pesawat, sistem autonomous juga harus diuji coba dulu memakai simulator. Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem dapat mengerjakan tugas dengan benar atau tidak. Oke deh, sekarang saatnya merakit pesawat. Pas sudah ada pesawat LSU-03 yang siap dirakit. Komponen elektronik dan komponen kendalinya sudah terpasang semua. Jadi tinggal memasang bagian sayap dan ekornya saja. Pastikan semua servo sistem kendali pesawat telah bekerja dengan normal. Cek juga sistem elektroniknya dan GPS-nya. Lalu nyalakan mesin untuk dipanasi selama beberapa menit. Selanjutnya, LSU-03 ini bisa langsung diterbangkan untuk menjalankan misi pemantauan. Pesawat dengan rentang sayap 2 meter ini pernah memecahkan rekor muri, yaitu saat melakukan penerbangan otomatis sejauh 200 km dari Pamengpeuk Garut ke Pangandaran Tasikmalaya. Pesawat ini juga pernah menjalankan misi pengintaian di laut ketika digunakan dalam latihan perang oleh pasukan TNI Angkatan Laut. Pesawat ini bisa digunakan untuk memantau banjir di Jakarta serta melakukan misi pemotretan kawah Gunung Merapi pasca erupsi. Keren kan? Hihihi.